Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dalam renungan keluarga malam ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 28 ayat 4-10. Kitab 1 Tawarikh 28 ayat 4-10 yang menyatakan, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Tawarikh yang menjadi renungan kita malam ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Ezra, kurang lebih sekitar 400 tahun setelah zaman berkuasanya Daud dan Salomo di Yehuda atau di Israel. Kitab Tawarikh ini ditulis Ezra setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangannya di Babel. Nabi Ezra bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan penyertaan Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan leluhur mereka. Di mana sekalipun bangsa Israel ditimpa kemalangan dan kesusahan, Tuhan tetap setia memegang janjinya. Kitab yang ditulis oleh Nabi Ezra ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali asal mula dan bagaimana cara beribadat di Bait Allah yang selama 70 tahun dalam pembuangan ditinggalkan. Supaya kelak ketika generasi baru yang kembali dari pembuangan tidak melupakan Tuhan
dan beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, renungan yang kita baca malam ini diberi judul berawal dari dipilih. Berbicara tentang seorang raja yang sangat berkuasa saat itu, yang punya rencana yang sangat mulia untuk Tuhannya, yaitu membuat suatu tempat untuk tempat tinggal Tuhannya. Namun niat itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, karena bukan ia yang terpilih. Ia tidak kecewa, namun dengan tulus menerima keputusan Tuhan sepenuhnya, dan dengan tulus mempersiapkan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal Daud, Raja Israel kedua, yang berkuasa dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Keinginan Daud untuk membangun bait suci tertulis dalam 1 Tawarikh 17. Daud berkata kepada Nabi Nathan, "Aku diam dalam rumah dari kayu aras, sedangkan tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda." Jawab Nabi Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tapi ternyata bukan itu kehendak Tuhan. Jawab Tuhan dapat dilihat dalam 1 Tawarikh 17 pada ayat 3-15, yang pada prinsipnya mengatakan, bukanlah Daud yang diberi hak untuk membangun bait suci, tapi salah satu anak keturunannya. Dan Daud menerima itu dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah roh. Ia tidak membutuhkan bait suci untuk menjadi tempat kediamannya. Tapi saat ia melihat hati Daud yang begitu penuh dengan ucapan syukur, yang mau membalas kebaikan Allah, dia berjanji pada Daud bahwa anaknya Salomo bisa mendirikan bait suci demi kemuliaan nama Allah. Mendirikan bait suci bukanlah demi kebutuhan Allah. Hal ini adalah demi Daud, supaya dia dapat mengungkapkan rasa bersyukurnya kepada Allah. Yang Allah hargai adalah hati Daud, bukannya bait suci itu sendiri. Daud sebelumnya sudah menyusun banyak rencana. Ia merancang perkakasnya. Ia mengumpulkan bahan-bahan bangunannya. Ia mengatur segala sesuatunya. Namun bait suci yang pertama kali dibangun di Yerusalem itu akhirnya dikenal sebagai bait suci Salomo dan bukan bait suci Daud. Itu karena Allah telah berkata, bukanlah engkau. Allah telah melidah anak Daud Salomo untuk membangun bait suci itu. Tanggapan Daud terhadap penolakan Allah patut dipuji. Daud berfokus pada apa yang dikehendaki Allah dan bukan kehendak dirinya. Ia tetap mengucap syukur. Ia tetap melakukan semua yang dapat dilakukannya dan mengerahkan orang-orang yang cakap untuk mendukung Salomo dalam pembangunan bait suci. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kisah Daud, Salomo, dan bait suci mengingatkan kita akan hak prerogatif Tuhan. Ia memiliki hak untuk menyetujui atau menolak. Ia memiliki hak atas waktu. Dan ia memiliki hak kepada siapa yang ia inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam kehidupan berkeluarga,
baik di sekolah, di pekerjaan kita, di dalam kehidupan berjemaat kita di gereja, di dalam pelayanan kita, baik sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, komisi, sebagai anggota panitia dalam gereja. Apakah kita mempunyai banyak-banyak rencana yang baik namun tidak terlaksana sepenuhnya? Apakah kita kecewa karena program-program yang kita buat tidak tercapai, tidak terlaksana, tidak berjalan seharusnya? Apa kita pernah merasa kecewa karena kita tidak pernah terpilih dalam suatu peristiwa, tidak terpilih menjadi juara kelas, tidak terpilih menjadi majelis, tidak terpilih menjadi pengurus pelkat, komisi, anggota panitia, dan lain-lain? Mungkin saja kita kecewa. Tapi marilah kita merenungkan, apakah semua ini untuk kemuliaan dan sesuai kehendak Tuhan, atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Kadang kita mengira bahwa Allah senang kita mendirikan bait-bait suci atau program-program yang besar untuknya. Jadi kita semua melelahkan diri dengan berkeliling menggalang dana dan mendorong jemaat untuk mendirikan bait-bait suci atau program-program kita buat Allah. Tapi kita mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu kebutuhan spiritual saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingatlah bahwa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Percayalah, ada maksud yang baik di balik semua itu, yang mungkin kita akan tahu setelah waktu berjalan. Apakah ada rencana-rencana dan keinginan dan doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan di dalam tahun ini? Yang perlu kita lakukan adalah yang seperti Daud kerjakan, dengan tulus menerima, lalu mendukung pembangunan bait suci, seperti menyediakan gambar bait Allah, menyediakan emas dan perak, menyediakan kayu-kayu, menyediakan batu-batu, dan juga pekerja-pekerjanya. Besok adalah hari terakhir kita di tahun 2020. Tentunya banyak rencana yang sudah kita buat untuk tahun 2020 ini, dan pasti banyak yang tak tercapai. Kita tidak menduga bahwa pandemi yang bermula di akhir tahun lalu di Cina akan sampai juga ke negara kita dan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak rencana yang tidak terwujudkan, banyak doa permohonan yang kita ingin Tuhan kabulkan, namun semua belum terwujud. Ingatlah, itu semua hak prerogatif Ia. Ia tahu apa yang terbaik buat kita. Ia tahu kapan waktu yang terbaik diberikannya kepada kita. Dan kalaupun Ia memberikan bukan seperti yang kita pinta, percayalah, waktu yang akan membuktikan bahwa itu yang terbaik buat kita. Satu hal yang kita percayai, seperti Daud memberi nasihat kepada Salomo di dalam Tawarikh 28 ayat 9 tadi. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan
untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami malam ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menyerahkan semua rencana-rencana dalam kehidupan kami kepadamu. Kalau Engkau menyetujui rencana-rencana kami, sertailah ya Tuhan agar terwujud. Kalaupun Engkau tidak menyetujuinya, berilah kami hati yang terbuka untuk memahaminya dan percaya itu adalah yang terbaik buat kami. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPB Eklesia untuk semua program-program yang telah dibuat, baik program-program presbiter, pelayanan kategorial, komisi-komisi. Tuhan, berkati ya Tuhan, agar semua program ini bisa kami kerjakan dengan baik dan bisa berjalan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat sektor 1 sampai 10 di tengah situasi pandemi saat ini. Kami mohon Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan berikan kami kekuatan dan kesehatan melalui masa-masa yang sulit ini. Dan berilah kami berpegang pada Engkau saja Tuhan di dalam kondisi saat ini. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati upaya pemerintah bangsa negara kami untuk melewati masa yang sulit di pandemi ini. Berkati Tuhan upaya pemerintah untuk pengadaan vaksin. Dan kiranya banyak orang disembuhkan dan banyak orang diselamatkan. Dan ekonomi boleh kembali pulih seperti semula. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami semua. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.